Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi asma'ihi wa sifatihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari Jumat yang syarat dengan keberkahan ini, kiranya bimbingan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahi langkah-langkah kita. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama merenungkan suratul Baqarah ayat 197. Ayat yang mulia ini menjelaskan tentang waktu pelaksanaan ibadah haji, beberapa larangan pada saat melakukan ibadah haji, perlunya bekal materi saat beribadah haji, dan sebaik-baik bekal menuju akhirat adalah takwa. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. Musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafath, berbuat fasik, dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan ibadah haji. Dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala, al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Imam Al-Qurtubi dalam tafsir beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran menjelaskan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan haji dan umrah dalam firman-Nya, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah, maka Allah pun menjelaskan perbedaan waktu antara keduanya, di mana sepanjang tahun merupakan waktu ihram untuk waktu umrah, sementara waktu haji hanya sekali di dalam setahun. Dengan demikian, waktu haji itu tidak terdapat pada bulan-bulan selain yang demikian. Lebih spesifik, Imam Muhammad Ali As-Sabuni menyebutkan dalam tafsir beliau Safwatut Tafasir, waqtul haji huwa tilkal ashhuril ma'rufat bainan nasi wahia syawalun wa dzulqa'dah wa ashrun minal dzulhijjah. Waktu musim haji adalah bulan-bulan yang dikenal oleh manusia, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari bulan Dzulhijjah. Ini adalah juga pendapat Ibnu Abbas, As-Suddi, Asy-Sya'bi, dan An-Naskhai, Ibnu Jubair, serta Imam Malik. Sementara agak sedikit berbeda, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Atha, Ar-Rubai, Mujahid, dan Az-Zuhri berkata bahwa bulan-bulan haji itu adalah Syawal, Dzulqa'dah, dan seluruh bulan Dzulhijjah. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, katanya, tidak seyogianya seorang berihram untuk haji kecuali pada bulan-bulan haji. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-hajju ashhurum ma'lumat. Musim haji itu adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Faman farada fihinnal hajj. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, Imam Al-Qurtubi menjelaskan,
alzamahun nafsahu bisyuru'i fihi bin niyati qasdan batinan wa bil ihrami fi'lan zahiran wa bit talbiyati nutqan masmu'an, yakni telah menetapkan dirinya untuk melakukan haji melalui niat yang merupakan maksud tersembunyi, melalui ihram yang merupakan perbuatan yang tampak, dan melalui talbiyah yang merupakan ucapan yang dapat didengar. Qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Habibin wa Abu Hanifah fi talbiyah. Inilah yang dimukakan oleh Ibnu Habib dan Abu Hanifah tentang talbiyah. Walaisatit talbiyatu 'inda Syafi'i min arkanil hajj. Akan tetapi menurut pendapat Imam Syafi'i, talbiyah itu bukanlah termasuk rukun haji. Fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka tidak boleh rafath, berbuat fasik, dan berbantahan dalam masa mengerjakan haji. Fala rafatha. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, man ahrama bil haji awil umrah falyajtanib ar-rafatha wa huwa al-jima' kama qala ta'ala. Artinya barang siapa yang berihram untuk haji dan umrah atau umrah, maka hendaklah ia menghindari rafath, yakni hubungan badan, sebagaimana firman Allah, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian pada malam hari di bulan puasa bercampur dengan istri-istri kalian. Suratul Baqarah ayat 187. Diharamkan pula melakukan hal-hal yang menghantarkan kepada rafath, misalnya berpelukan, berciuman, dan semisal yang lainnya. Demikian juga membicarakan hal yang demikian tersebut di hadapan para wanita. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Yunus bahwa Abdullah bin Umar pernah mengatakan ar-rafas berarti mencampuri istri dan membicarakan hal itu dengan orang laki-laki maupun perempuan, jika yang demikian itu diucapkan dengan lisan mereka. Dan Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa rafas itu berarti mencampuri istri, kemudian berciuman atau kedipan mata, serta mengucapkan kata-kata yang kotor lainnya. Wala fusuqa, dan janganlah berbuat kefasikan. Muqsim dan beberapa ulama lainnya meriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu segala perbuatan maksiat, hiya al-ma'asi. Sedangkan ulama lainnya mengatakan yang dimaksud dengan al-fusuq di sini adalah caci maki. Demikian dikatakan Ibnu Abbas dan Umar. Ibnu Umar juga berkata bahwa al-fusuq adalah celaan. Contohnya pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim itu adalah kefasikan dan membunuhnya adalah sebuah kekufuran. Hadis riwayat Bukhari. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man hajja falam yarfuth wa lam yafsuq raja'a ka yaumi waladatu ummuhu. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji, kemudian dia tidak melakukan rafath, fala yarfuth, kemudian tidak berbuat maksiat, maka dia kembali seperti pada hari dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Wal hajju wal al-mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan baginya kecuali surga. Hadis riwayat Muslim dan yang lainnya. Wala jidala fil hajj, dan janganlah melakukan jidal pada masa berhaji. Imam Ibnu Katsir menyebutkan ada dua pendapat tentang kalimat ini. Yang pertama, wala mujadalah fi waqtil haji wa fi manasikihi. Tidak boleh berbantah-bantahan pada waktu haji dan mengerjakan manasik. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal itu secara tuntas dan sempurna. Kemudian yang kedua, annal murada bil jidal hahuna al-mukhasamah. Yang dimaksud dengan berbantah-bantahan di sini adalah berselisih atau perselisihan.
Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah melarang mereka melakukan hal-hal yang buruk baik melalui lisan maupun perbuatan, Allah memerintahkan mereka untuk berbuat kebaikan seraya memberitahukan bahwa Dia mengetahuinya dan akan memberikan pahala sebanyak-banyaknya atas semua hal demikian di yaumil akhir kelak. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah, dan apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan niscaya Allah mengetahuinya. Ai ma tuqaddimu li anfusikum min khairin yujazikum alaihi Allahu khairal jaza. Apa yang kalian kerjakan berupa kebaikan akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan khairal jaza, sebaik-baik balasan. Ayat ini kemudian ditutup dengan beberapa kalimat, watazawwadu, berbekallah kalian. Firman Allah ini merupakan perintah untuk mempersiapkan bekal. Ibnu Umar, Ikrimah, Mujahid, Qatadah, dan Ibnu Zaid berkata ayat ini diturunkan berkenaan dengan sekelompok orang Arab Badui datang ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji tanpa membawa bekal. Sebagian di antara mereka berkata, bagaimana kami dapat berhaji ke Baitullah sementara Baitullah tidak memberi makan kepada kami? Mereka kemudian menetap untuk meminta-minta kepada manusia. Selanjutnya mereka dilarang dari hal yang demikian dan mereka pun diperintahkan untuk membawa bekal. Fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kalian kepadaku, kata Allah, wahai orang-orang yang berakal. Lamma amarahum bizadil lis-safari fid dunya arsyadahum ila zadil akhirah wa huwa istishabul taqwa ilaiha. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka membekali diri dalam melakukan perjalanan dunia, Dia juga membimbing mereka untuk membekali diri menuju akhirat, yakni dengan bekal takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah makna tafsir suratul Baqarah ayat yang ke-197. Penjelasan Allah tentang waktu berhaji yang telah diketahui manusia secara umum perlu mempersiapkan bekal dalam melaksanakan ibadah tersebut, dan ada beberapa larangan perbuatan saat seseorang berniat dan melakukan ibadah haji dan umrah. Jangan lupa kita selalu doakan para jamaah haji yang telah mulai kembali ke tanah air, mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Hajan mabruran wa sa'yan mashkuran wa tijaratan lan tabura. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.